Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para penonton setia Pojok Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kita semua, selalu menjadikan kita insan yang taat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah berada di atas agama Islam dan juga berada di atas ajaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton setia dimanapun Anda berada, insya Allah sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah kalimat yang mungkin kalimat tersebut sangat mudah atau sering kita dengar diucapkan oleh semua manusia, terutama umat Islam. Akan tapi kalimat tersebut ketika diucapkan dengan benar-benar pengucapan dan benar-benar keyakinan dalam hati dan menunaikan hak-hak yang ada pada kalimat tersebut, maka seseorang yang mengucapkannya akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penonton Pojok Ilmu dimanapun Anda berada, kalimat tersebut adalah kalimat la ilaha illallah, yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tauhid. Dalam sebuah hadis dari Bara' bin Azib, ada seseorang yang berasal dari Bani An-Nabit, salah satu kabilah Ansar. Ia datang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Thumma taqaddama faqatala hatta qutila. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amila hadha yasiran wa ujira kathiran. Ada seseorang yang datang dari Bani An-Nabit, kemudian dia bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa annaka abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya engkau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taqaddama faqatala hatta qutil. Kemudian dia maju berperang, kemudian dia terbunuh. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amila hadza yasiran wa ujira katsiran. Amila hadza yasiran wa ujira katsiran. Dia melakukan amalan yang sedikit, akan tetapi mendapatkan pahala yang sangat besar. Amalannya sedikit, hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Kemudian ketika dia berperang, dia meninggal, dia mati syahid, dan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan judul bab tentang hadis di atas tadi, yaitu ditetapkan surga bagi mereka yang mati syahid. Kemudian dalam kitab Al-Ajrul Kabir Alal A'mal Al-Yasir, ya, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya kalimat tauhid itu mengalahkan segala bentuk amalan. Kalimat tauhid mengalahkan segala bentuk amalan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan orang tersebut, ya, memiliki kedudukan yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang beramal akan tetapi tidak dibarengin dengan kalimat tauhid,
dia hanya sesuai dengan kewajiban sebagai dia seorang muslim. Itu berbeda amalannya ketika dia melakukan suatu amalan yang itu dibarengi dengan kalimat tauhid. Dia meyakini dengan melaksanakan amalan tersebut dan di dalamnya ada kalimat tauhid, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian para penonton dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis yang sangat unik yang dikenal dengan hadis bitaqah, ya. Hadis bitaqah. Hadis ini juga menjelaskan bagaimana luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ana bacakan hadisnya. Yusahu birrajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Fayan syurulahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kemudian dibentangkan kepadanya 99 kartu yang isinya semua catatan amalan keburukannya selama hidup di dunia. Kullu sijillin maddal basar. Setiap kartu jika dibentangkan itu sejauh mata memandang. Kita bisa bayangkan bagaimana panjangnya kartu tersebut. 99 kartu isinya dosa. Dan satu kartu itu besarnya sejauh mata memandang. Thumma yaqulullahu azza wa jalla hal tunkiru min hadha syai'an? Allah bertanya pada orang tersebut, apakah engkau mengingkari semua ini? Apakah engkau mengingkari semua catatan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaqul la ya Rabb. Dia mengatakan, tidak Tuhanku. Tidak wahai Allah. Fayaqul adzalamatka katabati al-hafizun? Allah bertanya kembali, apakah engkau merasa terzalimi dengan catatanku ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma yaqulu alaka udhrun? Allah bertanya lagi, apakah engkau memiliki uzur tentang catatanmu tadi? Kemudian Allah bertanya kembali, alaka hasanatun? Apakah engkau memiliki kebaikan? Fayuhabur rajul. Kemudian didatangkanlah laki-laki tersebut, ya. Dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata, fayaqul la. Dia berkata tidak. Fayaqul, Allah mengatakan apa? Fayaqul bala. Innalaka indana hasanatin. Tentu, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau memiliki kebaikan. Sesungguhnya kebaikanmu masih kami catat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Ya. Sehingga kamu tidak termasuk orang yang zalim pada hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kartu sakti. Dari 99 tadi ada satu kartu sakti yang Allah keluarkan. Yaitu kartu yang di dalamnya tertulis syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, fayaqul ya Rabbi, ma hadhil bitaqah? Ya. Wahai Allah, wahai Tuhanku, kata laki-laki tersebut, kartu apakah ini, katanya? Apakah kartu ini bersama dengan catatan-catatanku yang penuh dengan dosa tadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan mengatakan, fayaqul innaka la tuzlam fatuda'us sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqa. Apakah kartu ini yang bersama dengan catatan-catatanku yang penuh dengan dosa tadi? Seseorang tadi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkanlah kartu-kartu dosa itu di salah satu timbangan. Kemudian kartu la ilaha illallah di timbangan yang lain. Maka setelah ditimbang ternyata kartu la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada 99 kartu dosa yang tadi.
Subhanallah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahwasanya amalan yang baik itu tidak berlipat-lipat. Bukan berarti amalan yang sering dilakukan itu lebih baik daripada amalan yang jarang dilakukan. Bukan. Justru terkadang amalan itu sama dengan amalan orang lain ketika seseorang melakukan amalan. Ada orang yang biasa sholat tahajud, ada orang lain juga biasa sholat tahajud. Akan tetapi yang menjadikan dia jauh adalah apa yang ada di hatinya. Ketika di hati seseorang tersebut melaksanakan sholat tahajud, kemudian di dalamnya diyakini bahwasanya dia melaksanakan sholat tahajud untuk menunaikan kalimat la ilaha illallah, menunaikan hak kalimat la ilaha illallah, maka itu pahalanya akan lebih besar daripada seseorang yang mana dia sholat tahajud hanya karena dia terbangun di malam hari dengan terpaksa. Coba renungkan, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang ketika dia melakukan dosa, ya, sampai 99 kartu itu isinya dosa semua. Satu kartu besarnya atau panjangnya sejauh mata memandang. Kita bisa bayangkan. Mungkin kita yang hidup sekarang ini lebih dari 99 kartu. Tapi ampunan dan rahmat Allah sangatlah luas. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis qudsi juga yang lain apa? Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi dan langit, akan tetapi engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi dan langit. Subhanallah. Ya. Intinya kita tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada juga hadis yang lain yang senada dengan hadis bitaqah tadi yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabb, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala Musa law anna as-samawati as-sab'i wa 'amiruhunna ghairi wal ardina as-sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Allah mengatakan, katakan wahai Musa la ilaha illallah. Kemudian Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Allah, wahai Tuhanku, semua hambamu mengatakan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Kemudian qala Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai Musa, lau anna samawati sab', seandainya ketujuh langit, wa amiruhunna ghairi, ya, seandainya semua ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku, wal ardina sab', dan semua penghuni bumi, ya, fi kifatin, dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka penting sekali ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib menunaikan hak-hak yang ada pada kalimat tersebut. Dia wajib mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh ikhlas dan yakin, serta mengamalkan semua apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah.
dan dia harus istiqamah ketika dia berusaha menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ia tunaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hak-hak dia sebagai hamba, yaitu tidak mengazabnya ketika dia tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton pojok ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semulia apakah kalimat la ilaha illallah? Atau kalimat la ilaha illallah itu memiliki keutamaan? Ada berapa sih keutamaan kalimat la ilaha illallah? Maka Ibnu Rajab dalam Kalimatul Ikhlas mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa dihitung. Lalu beliau rahimahullah menyebutkan beberapa keutamaan. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah merupakan harga mati dari surga. Kalau kita semua ingin masuk surga, wajib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi SAW mengatakan kharajat minan nar, engkau terbebas dari api neraka. Nabi SAW juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian keutamaan yang kedua, kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah, kallimni bi'amalin yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha 'asyra amsalihha. Qultu ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Qala hiya ahsanul hasanati wa hiya tamhu dzunub wal khataya. Katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari api neraka. Qala idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha 'asyru amsalihha. Nabi SAW bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan, engkau melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah SAW, la ilaha illallah minal hasanat. Kalimat la ilaha illallah apakah merupakan kebaikan wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, qala hiya ahsanul hasanati wa hiya tamhu dzunub wal khataya. Kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama dan itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Kemudian keutamaan yang ketiga, kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Sebagaimana hadis Nabi SAW, afdal zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Kemudian keutamaan yang keempat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah adalah amalan yang paling utama. Amal yang paling utama, paling banyak ganjarannya dan menyamai pahala memerdekakan budak dan merupakan pelindung dari gangguan setan. Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla 'ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hizran minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan memerdekakan 10 budak. Kemudian dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu. Kemudian keutamaan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, yaitu kalimat la ilaha illallah adalah kunci 8 pintu surga.
Orang yang mengucapkannya bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia suka. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatih, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, wa ibnu amatih, dan anak dari hamba Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, serta dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam serta ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi pula wa annal jannata haqqun, dan bersaksi pula bahwasanya surga itu benar adanya, wan nar haqqun, dan bersaksi pula bahwasanya neraka itu benar adanya, wa adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya', maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan dia untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Maka penonton, pemirsa Pojok Ilmu dimanapun Anda berada, kalimat la ilaha illallah sangat penting bagi kehidupan kita. Bukan hanya diucapkan sebatas pengucapan, tapi memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan, memiliki syarat-syarat yang di situ kita wajib menunaikannya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jadikanlah Islam sebagai sandaran hidup kita. Jadikanlah agama Islam sebagai sandaran hidup kita, dan jadikanlah surga sebagai tujuan kembali kita nanti. Jangan pernah kita menjadi budak dunia sehingga kita terhina dan terlempar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ada yang salah, itu datangnya dari syaitan. Aqulu qouli hadza syukran al husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.